حي على الصلاة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fiddin, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Selawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwah fiddin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita, agama yang mulia, mengajarkan tentang kemerdekaan kepada benda-benda, kepada makhluk, dan mengantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidaklah didapat kecuali oleh orang-orang yang diinginkan oleh Allah dan orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh hadis riwayat At-Tirmizi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Bila kamu ingin meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis hasan sahih, hadis riwayat Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika meminta, minta kepada Allah. Jika mohon, mohon pertolongan kepada Allah. Nah, kita lihat sekarang sebagian manusia, miliaran manusia, mereka meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sebagian orang di negeri-negeri kafir, mereka meminta kepada patung-patung yang mereka pahat, yang mereka bikin. Sebagian manusia ada yang meminta kepada pohon-pohon yang dihias. Ada sebagian manusia yang meminta kepada tempat-tempat yang dikeramatkan, yang dihias-hias. Bahkan ada manusia yang dengan kejahilan dan kebodohannya mereka meminta kepada manusia yang sudah mati. Nah, di mana akal sehat? Di mana kemerdekaan? Tidak ada. Bahkan kita bergelar sekalipun doktor dan profesor, ketika kita menyembah selain pada Allah, di hadapan Allah itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilai. Maka oleh sebab itu hendaknya kita mensyukuri nikmat yang agung, nikmat yang besar. Allah memberikan kita hidayah di atas tauhid, di atas beribadah kepada Allah semata, meninggalkan kesyirikan, menyeru hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Falyakun awwalu ma tad'u ilaihi syahadatan an la ilaha illallah." Hendaknya yang pertama kali, ya Muaz, yang kamu serukan kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Dalam riwayat lain, wa fi riwayah ila an yuwahhidullah,
agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hendaknya seorang dai, seorang suami, seorang pemimpin, hendaknya dia mendakwahkan pertama sekali kepada diri dan keluarganya, masyarakatnya, kaumnya, adalah hendaknya mereka ayyuwahhidullah, ya, agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dakwah para nabi dan para rasul. U'budullah wa la tanibu taghut. Beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan. Hari ini fenomena yang kita lihat di masyarakat kita, orang ingin jabatan, harus datang ke dukun, harus pakai jimat, harus datang ke kuburan. Ya. Bagi Anda yang masih ketergantungan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, semua benda-benda tempat Anda bergantung, dia tidaklah bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolakkan mudarat. Bahkan dia di akhirat tidak bisa menolong dirinya sendiri. Orang-orang di akhirat nanti mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka semua berlepas diri, mereka tidak bisa menolong. Akhirnya mereka berdatang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersujud di bawah arasy. Kemudian Allah mengabulkan permintaan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Nabi dan Rasul saja, ya, tidak bisa menolong kita di akhirat. Ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, semua nabi, ya, tidak bisa menolong kita, apalagi ruh-ruh, ya, apalagi patung-patung, apalagi selain Allah, ya, jelas juga tidak bisa menolong kita. Maka oleh sebab itu hendaknya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun juga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyrik billah syai'ah dakhala al-jannah." Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, niscaya dia akan masuk surga. Niscaya dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wa man mata yusyrik billah syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Rawahu Muslim. Hadis di atas menegaskan tentang tauhid merupakan faktor terpenting kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Kenapa kita katakan di dunia dan di akhirat? Bagaimana tidak? Di dunia seseorang ketika dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bergantung kepada selain Allah, dia meminta kepada selain Allah, ya, dia berlindung kepada selain Allah, padahal selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepadanya. Bahkan dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kenapa kita meminta kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat? Kenapa kita tidak meminta kepada Zat yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan? Dialah yang menurunkan Al-Quran, yang mengutus para nabi dan para rasul agar menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Maka pembahasan Syekh pada kesempatan kali ini, apa faedah tauhid itu? Ma hiya faedatut tauhid? Apa faedah dari tauhid ini? Apa faedahnya? Faedatut tauhid hiyal amnu fil akhirah minal azab wal hidayah fid dunya wa takfiru dzunub. Faedah tauhid adalah keamanan dari azab Allah di mana? Di akhirat. Dan dia hidayah di dunia dan menghapuskan dosa-dosa. Ya, dia menghapuskan dosa-dosa. Maka hendaknya kita mempelajari tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hendaknya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah kita mencampurkan keimanan kita dengan kesyirikan. Sedikit pun juga tidak boleh. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surah Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya, dan tidaklah mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan. Mereka lah yang mendapatkan hidayah. Ya. Maksudnya apa? Mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Sedikit pun mereka tidak boleh mencampurkan keimanan dengan kesyirikan. Ya, kadang ada orang sakit sedikit, ya, datang ke dukun, sedikit datang ke kuburan, sakit sedikit enggak laris dagangan, datang ke tempat orang yang menjual-jual jimat dan seterusnya. Dia menggantungkan harapannya kepada selain Allah. Dia salat juga, dia puasa juga, dia mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian campurkan keimanan kalian dengan kezaliman, dengan kesyirikan, sedikit pun juga jangan. Ya. Nabi SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, haqqul ibad 'ala Allah an la yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, hak hamba atas Allah adalah Allah tidak mengazab siapa saja yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Muttafaqun alaih. Orang tidak berbuat syirik kepada Allah, Allah tidak mengazabnya sedikit pun juga. Maka hendaknya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ard khataya thumma laqaitani la tusyriku bi syai'a la ataitu biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, membawa dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika menemuku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, niscaya aku berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis hasan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi ini, wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya engkau datang kepada Allah dengan dosa sejauh mata memandang, sepenuh bumi dosa engkau, sedangkan engkau tidak mensekutukan Allah, tidak mensyarikatkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadamu sepenuh bumi itu pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Masyarakat muslimin, ikhwah fiddin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita mati dalam keadaan kesyirikan. Janganlah kita mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keamanan, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kita hidayah sampai ajal menjemput kita. Kita tetap mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, ikhwah fiddin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala,
Sungguh beruntunglah orang-orang yang bersabar di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh merugilah orang-orang yang melakukan kesyirikan dan mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan. Mereka merugi di dunia dan mereka merugi di akhirat. Kami menyampaikan ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dan wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katama ilman al-jama'ahu Allah bilijamin min nar." Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, niscaya Allah akan mengekangnya dengan kekang api neraka. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Kami tidaklah ingin dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kami mengetahui tentang tauhid, kami tidak menyampaikan kepada kaum muslimin. Ini adalah amanah Allah dan amanah Rasul. Maka kami menyampaikan. Dan ini bentuk kasih sayang kami kepada kaum muslimin. Marilah kita sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita lenyapkan, kita tinggalkan, kita jauhi semua bentuk kesyirikan. Dan tidaklah boleh kita taat kepada seseorang ketika dia mengajak kita kepada kesyirikan. Karena Nabi kita mengatakan, la ta'ati ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat terhadap perintah yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan, dalam kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan kita senantiasa takut kepada Allah dalam melakukan penserikatan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita senantiasa taat kepada Allah, mematuhi perintahnya, dan janganlah kita maksiati Allah Subhanahu wa taala dalam hal kesyirikan, karena efeknya merugi kita di dunia dan di akhirat. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة